Tidak ku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku wariskan
selamanya. Sambil menyongsong kembalinya, oh diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang beribadah di gedung gereja maupun yang beribadah di rumah, malam ini kita memasuki Pasion keempat untuk memperingati dan merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita memasuki ibadah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1 dan ayat 2. Menjulangnya tak atas bukit kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengada ke raja yang kasih yang mesra. Bagai bulan yang keramu rindukan, di ufuk timur pagi merekah. Salibmu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan, di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernasib
Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada malam Pasion terakhir ini kami berkumpul beribadah di bait suci-Mu dan di rumah kami masing-masing untuk mengenang dan memperingati penderitaan putra-Mu sebelum disalibkan. Kami mohon kehadiran-Mu di dalam persekutuan ini ya Tuhan, untuk menyatukan pikiran, hati, dan iman kami, agar melalui persekutuan ini kami semakin mengerti dan percaya bahwa Putra-Mu Yesus Kristus menderita dan mati untuk kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Maka mereka membawa Yesus dari hadapan Imam Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Tidak lama kemudian Pontius Pilatus keluar menjumpai mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Lalu orang-orang Yahudi itu berkata, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Di situ mereka mulai menuduh dia, "Kami menemukan dia menyesatkan bangsa kami. Dia melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dia mengatakan bahwa dia adalah Kristus." Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus. Dia menanyakan Yesus,
"Apakah engkau raja orang Yahudi?" Lalu Yesus menjawab, "Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain mengatakannya kepadamu?" Pontius Pilatus berkata, "Apakah aku orang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Yesus menjawab, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi." Kemudian Pilatus berkata, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus menemui orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Tetapi mereka makin kuat mendesak. Mereka berkata, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea, Galilea, dan sekarang sampai di sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah Yesus orang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Yesus berasal dari Galilea, yaitu wilayah kekuasaan Herodes, Pilatus segera mengirimkan Yesus kepada Herodes. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama dia ingin melihat Yesus, karena ia sudah sering mendengar tentang Yesus dan mengharapkan dapat melihat Yesus melakukan tanda mujizat. Maka Herodes mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Kemudian imam-imam kepala melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesarannya kepada Yesus, lalu mengirimkan dia kembali kepada Pilatus. Dan sejak hari itulah Herodes dan Pilatus bersahabat yang selama ini bermusuhan. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang terhukum pada tiap-tiap hari raya. Pada waktu itu seorang penjahat besar bernama Barabas sedang terpenjara. Maka Pontius Pilatus memberikan pilihan kepada orang banyak dan bertanya, "Siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Sebenarnya Pilatus tahu bahwa mereka menyerahkan Yesus didasarkan atas rasa dengki.
Untuk menjawab pertanyaan Pilatus itu atas hasutan imam-imam, maka halayak ramai itu menyerukan Barabas. Selanjutnya Pontius Pilatus menanyakan, "Jika begitu, apakah yang harus kulakukan terhadap Yesus yang disebut Kristus?" Mereka menjawab, "Ia harus disalibkan." Tetapi Pilatus masih mengajukan pertanyaan, "Kejahatan apakah yang dilakukannya?" Namun orang banyak itu tetap menjawab dan meneriakkan, "Ia harus disalibkan." Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh menyesah dia. Prajurit-prajurit itu menganyam sebuah mahkota dari duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu mengenakan jubah berwarna ungu kepadanya dan berkata sambil mengolok-olokkan dia, "Salam, hai Raja Yahudi," dan menampar muka Yesus. Kemudian Pontius Pilatus kembali membawa Yesus yang bermahkota duri dan berjubah ungu itu keluar dan berkata kepada halayak ramai itu, "Lihatlah anak manusia ini, aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya." Tapi ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, mereka berteriak dengan keras, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Pilatus berkata, "Bawalah dia dan salibkanlah. Tapi aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya." Maka jawab orang Yahudi itu, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu dia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." "Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang telah menderita sengsara dan mati oleh karena dosa-dosa kami, pada malam hari ini kami telah mendengarkan dan mengikuti derita dan sengsara yang Engkau alami oleh karena dosa-dosa kami. Kami berdiri di hadapan-Mu untuk menyatakan penyesalan kami atas dosa-dosa yang telah kami lakukan dalam keseharian hidup kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dan perbaharuilah hidup kami
Amin. Tarsus habagi nurrohaku Marilah kita mendengar janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. di bawah
Ketika mendengar perkataan itu, maka Pontius Pilatus bertambah takut. Kemudian dia bertanya kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak menjawab. Selanjutnya Pilatus berkata, "Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Kemudian Pilatus kembali berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar." Ketika Pilatus mendengarkan perkataan itu, ia menyuruh Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos atau Gabata. Dari kursi itu Pilatus berkata, "Inikah rajamu?" Lalu mereka berteriak, "Enyahkanlah dia, enyahkanlah dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, bahkan sudah mulai timbul kekacauan, maka ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak itu dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu berseru, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara hari ini selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih yang mengikuti perenungan sengsara Yesus di malam yang terakhir atau malam yang keempat, baik yang berada di gedung gereja, demikian juga yang mengikuti live streaming di rumah.
Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, di tengah-tengah adanya teror di negara kita, bahwa kita mengaku Tuhan tetap menyertai dan memelihara kita malam ini juga, dan tentunya untuk hari-hari selanjutnya. Karena itu saudara-saudara, marilah kita benar-benar merenungkan sengsara Yesus yang begitu besar kasih-Nya untuk menyelamatkan kita umat manusia. Saudara-saudaraku, biasanya di malam yang keempat seperti ini, kita juga mengikut sertakan perjamuan kudus. Tetapi karena situasi kita, itu akan kita lakukan besok hari, di saat perenungan Jalan Salib. Dan tentunya di malam ini, Bapak Ibu Saudara, karena kita juga sudah terbiasa agak panjang, saya juga nanti mau sampaikan sedikit ya apa yang menjadi perenungan kita, memahami makna kehadiran Yesus, pelayanannya sampai menjelang kematiannya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, saya mengambil dari renungan kita yang sudah kita baca tadi dalam Yohanes 19 ayat 5. Saya yakin saudara-saudara masih ingat tentu tadi apa yang tertulis dalam renungan kita. Tetapi saya mau baca, dan kalau boleh ditayangkan atau mungkin juga saudara-saudara membuka di Alkitabnya. Terima kasih sudah ada di layar, mari kita baca secara bersama-sama. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Saudara-saudara, ungkapan ini begitu keras, tentunya begitu juga menusuk ke hati orang yang mendengar, walaupun sikapnya tentu berbeda-beda. Saya yakin berbeda orang banyak Yahudi memahami apa yang dikatakan oleh Pontius Pilatus, "Lihatlah manusia itu," dengan orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus dari Betania dan juga murid-murid Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita pahami siapakah Pilatus ini. Dan kemudian apa makna ungkapannya ini. Tentunya bukan hanya untuk orang yang dulu, tapi untuk kita yang sekarang. Tapi saudara-saudaraku, sebelum kita meneruskan, saya mau ajak kita mengingat isi pengakuan iman rasuli bagian kedua yang tentunya tiap minggu kita ungkapkan. Pengakuan iman rasuli, walaupun kita tidak harus lafalkan sekarang, tapi bisa kita lihat ada dua kata yang perlu kita perhatikan, dan kemudian dua nama perlu kita perhatikan. Yang kata yang pertama adalah lahir, dan kemudian menderita sengsara. Kemudian nama orang yang pertama adalah Maria, dan yang kedua adalah Pontius Pilatus. Menarik, Bapak Ibu Saudara, di awal hadirnya Yesus ke dunia untuk melaksanakan misi yang begitu besar, ada nama orang yang berperan, yaitu Maria. Kemudian di akhir tugasnya di tengah dunia juga ada nama orang disebutkan di situ, yaitu Pontius Pilatus.
Saudara-saudaraku, menjadi perhatian kita sekarang adalah frasa yang mengatakan yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus. Nanti kita akan pahami mengapa dalam pengakuan iman rasuli nama itu dimasukkan, terutama nama yang terakhir. Karena itu saudara-saudara, mari kita mulai memahami siapakah Pontius Pilatus ini. Memang tidak begitu banyak informasi yang kita tahu memberitahu siapa ini Pontius Pilatus. Tapi dia adalah seorang prefek atau prokurator hegemon yang kelima. Dia adalah setingkat gubernur dari Kekaisaran Romawi. Dia ditempatkan di provinsi Judea. Ini kisaran di tahun 26 sampai 36 masa Kekaisaran Tiberius. Dia juga rupanya adalah seorang yang kesatria, ya, di bawah senator dari Kekaisaran Romawi. Tapi ada catatan Bapak Ibu Saudara bahwa di tahun 37, berarti setelah Yesus disalibkan, Pilatus ditarik ke Roma karena terlalu keras dalam menangani pemberontakan umat Samaria. Lalu kalau kita mengikuti semua dari pembacaan atau kita sendiri juga baca, tampaknya ada niat baik di awal-awal dari Pilatus untuk melepaskan Yesus. Tentu ini juga karena dia sendiri tidak menemui kesalahan apapun yang pantas atau yang layak untuk menghukum mati Yesus. Itu di awal-awal Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu hal yang menarik lagi, bahwa istrinya Claudia Procula tercatat dalam catatan gereja bahwa dia menjadi seorang pengikut Kristus. Bahkan dalam hagiografi orang suci Katolik, dia dimasukkan dalam daftar sebagai santa. Karena itu, saudara-saudara, tentunya keluarga ini adalah keluarga, ya boleh kita katakan saleh. Sebab kemudian juga ada catatan bahwa Pilatus juga kemudian bertobat. Namun di sisi lain, kalau itu kita lihat sisi-sisi yang positif yang bisa kita katakan sepertinya menunjukkan kesalehan. Tapi ada juga catatan bahwa dia pernah dengan sewenang-wenang menghukum dengan keji beberapa pemberontak Galilea. Ini bisa kita baca sedikit petunjuknya dalam Lukas 13 ayat 1. Sebab darah orang Galilea katanya dicampur sedemikian rupa dengan kurban. Kalau kita membaca referensi, tampaknya pernah terjadi pemberontakan itu dan di sekitar Bait Allah, lalu mungkin ada darah sedemikian rupa terpercik dan tercampur dengan kurban persembahan. Kemudian tindakannya juga dalam membasmi pemberontakan Samaria, tadi sudah disebutkan, oleh karenanya dia ditarik dari Yudea. Lalu kemudian ini juga menarik, tidak mau memperhatikan atau mempertimbangkan saran istrinya. Dalam renungan kita tadi tidak muncul, tapi kalau kita tentu membaca Alkitab, dan nanti saya akan singgung sedikit bahwa itu ada pesan dari istrinya. Lalu kemudian tradisi gereja barat umumnya pun mengkritik ketidakberanian dari Pilatus untuk membebaskan Yesus. Kemudian sesungguhnya itu tampak bahwa dia ingin membuat senang hati Yahudi yang mayoritas, sementara Yahudi minoritas yang sangat dekat dengan Yesus tidak begitu diperhatikannya atau dikorbankannya.
Saudara-saudaraku, sedikit kita akan gambarkan bahwa pengadilan yang dialami oleh Yesus sebenarnya ada 3 tahap. Ada 2 tahap besar, tapi setiap tahap ada 3 bagian. Tahap yang pertama adalah pengadilan oleh orang Yahudi, itu dimulai di hadapan Hanas, mertua Kayafas. Lalu kemudian yang kedua di hadapan Kayafas sendiri. Dan yang ketiga di hadapan Sanhedrin atau sidang agama. Kemudian di bagian 2 besar adalah pengadilan Romawi atau pemerintahan secara politis pada waktu itu. Dan ini juga terbagi 3 bagian. Yang pertama, pengadilan oleh Pontius Pilatus sendiri di pagi hari, sepertinya untuk besok. Dan kemudian ke Herodes yang kebetulan juga berada di Yerusalem pada saat itu. Tetapi kemudian oleh Herodes dikembalikan lagi kepada Pilatus. Dan apa yang akan kita singgung secara singkat di sini adalah pengadilan yang kedua di hadapan Pilatus. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, ketika Herodes mengembalikan Tuhan Yesus kepada Pilatus, Pilatus berkata seperti ini kepada orang Yahudi, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai orang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada kudapati padanya." Ini adalah kesimpulan yang dia katakan kepada bangsa atau orang Yahudi. Dan juga dia berkata, Herodes pun tidak menemukan apa-apa kesalahan dalam diri Yesus. Oleh karenanya tidak akan mungkin untuk menghukum dia dengan hukuman mati. Oleh karenanya dia mempertimbangkan seperti ini. Jadi aku akan menghajar dia. Menghajar mungkin dengan menyiksa atau memukul atau dengan cara apa. Lalu melepaskannya. Catatan saya buat, Bapak, Ibu, Saudara, inilah salah satu yang dibuat oleh Pilatus sebagai pengadil pada waktu itu, bahwa dia membuat tawaran spekulatif atau keputusan spekulatif, tetapi pada akhirnya kita lihat berkembang sedemikian rupa. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara berlanjut, dia mencoba menawarkan, karena ada kebiasaan di kalangan Yahudi pada pesta Paskah untuk membebaskan seorang tawanan. Lalu itu ditawarkannya. Perhatikan Bapak, Ibu, Saudara, sekarang Pilatus sudah menyamakan Yesus dengan penjahat. Aku akan menawarkan kepadamu, biasanya penjahat yang dibebaskan. Tetapi sekarang dia tawarkan apakah Yesus atau Barabas. Kebetulan nama awal mereka sama, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus. Sekarang pengadilan bukan lagi dalam dirinya atau mengambil keputusan, tapi sudah dia serahkan menjadi pengadilan massal, pengadilan orang banyak, Bapak, Ibu, Saudara. Dan inilah pesan istrinya pada waktu itu. Ketika dia di kursi pengadilan, saya kurang tahu bagaimana proses mengirimkan pesan ini, karena belum ada WhatsApp seperti yang kita kenal sekarang. Tapi yang pasti ini tertulis dalam Alkitab, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Catatan, istrinya mengatakan bahwa Yesus adalah orang benar.
dan pesan untuk tidak mencampuri persoalan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena tekanan psikologis, tekanan juga datang dari orang banyak, kita lihat tentu Pilatus tidak menghiraukan atau membiarkan begitu saja pesan itu. Tekanan itu bisa kita ikuti. Mereka sangat keras mengatakan untuk mengenyahkan Yesus dan menyelamatkan Barabas. Berulang kali Pilatus menawarkan, mengingatkan, tetapi orang banyak mengatakan Barabas yang harus dibebaskan, tapi Yesus harus disalibkan. Dan sampai 3 kali dia mengulang-ulang pertanyaan itu. Biasanya kata 3 kali itu tentunya merupakan satu kebiasaan mengatakan bahwa itu adalah salah satu pertanggungjawaban dalam hukum. 3 kali ditanyakan sedemikian rupa. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dan lalu melepaskannya. Tetapi saudara-saudara, tentunya suara-suara tetap keras. Dan Pilatus kemudian menyuruh orang untuk menyesah dia dan membuat mahkota duri. Kemudian memakaikan jubah ungu. Lalu orang-orang yang disuruh itu juga mengejek. Kemudian ada yang menampar, melecehkan sedemikian rupa. Dan kemudian Pilatus mengatakan, lihatlah aku membawa dia keluar, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun. Dan di saat itulah dia berkata, yang kita baca tadi, lihatlah manusia itu. Ecce homo dalam bahasa Latinnya. Tapi orang banyak mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Lalu Pilatus mengatakan ambil dia dan salibkan dia. Kemudian kita tahu kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Lalu Pilatus mencoba kembali menanyakan Yesus supaya lebih tegas, keras dan pikirnya lebih bertanggung jawab lagi. Dari manakah asalmu? Dan kemudian dia mengatakan bahwa dia punya kuasa untuk membebaskan. Sepertinya dia mau mengatakan aku mampu membebaskanmu. Tetapi Yesus menjawab lain. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Lalu tentunya Pilatus berpikir ini justru menantang atau merendahkan dia. Saudaraku, oleh karenanya pada akhirnya Pilatus memberikan Yesus kepada mereka. Dan dia berupaya untuk membebaskan dirinya atau mencoba cuci tangan bahwa dia tidak ikut campur dalam persoalan itu. Dan itu ditandai dengan mengambil air dan membasuh tangannya. Dan dia berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang itu. Itu urusan kamu sendiri. Saudara-saudaraku, keputusan sudah diambil. Keputusan sudah diserahkan kepada demokrasi Yahudi. Dan ini populer kemudian
demokrasi Yahudi, demokrasi orang banyak. Bapak Ibu Saudara sadar atau tidak keputusannya, dia sendiri dan hukum Romawi sebenarnya telah diperalat oleh elit Yahudi. Dia sebagai pengambil keputusan dan mempertentangkan antara hukum Yahudi dengan hukum Romawi. Elit Yahudi memakai sedemikian rupa untuk membunuh Yesus. Yesus pernah mengatakan juga bahwa biarlah berjalan supaya kebenaran berjalan. Pilatus bertanya, apakah kebenaran? Aneh Bapak Ibu Saudara, pengambil keputusan bahkan sampai menyangkut nyawa manusia, tapi masih bertanya apakah kebenaran. Saudaraku, niat awal untuk membebaskan karena tidak ada kesalahan Yesus. Pendapat Herodes pun mengatakan tidak ada alasan untuk menghukum mati. Pesan istrinya pun agar tidak mencampuri orang benar itu dikalahkan oleh keinginannya untuk menyenangkan orang banyak dan ketakutannya kepada Kaisar Romawi. Keputusan yang diambil itu, saudara-saudaraku, tentunya sudah final, tidak lagi bisa diulang, tidak bisa lagi untuk ditinjau, karena sudah diserahkan kepada orang banyak. Dan besok Bapak Ibu Saudara akan kita ikuti lanjutannya. Tapi sekarang kita fokus dengan apa yang dikatakan oleh Pontius Pilatus. Lihatlah manusia itu. Lihatlah manusia itu. Apa maknanya saudara-saudaraku? Tentunya dari apa yang dikatakan oleh Pontius Pilatus, tidak asal dia katakan sedemikian rupa. Eke homo, lihatlah manusia itu. Idahamuma jolmai, menghunjuk kepada Yesus. Tentunya itu adalah suatu pernyataan, entah dia sadari atau tidak, tapi mempunyai makna yang sangat dalam. Mungkin kata penafsir, dia mau mencoba untuk menarik belas kasihan orang-orang Yahudi. Tetapi saudara-saudara, kita tahu justru tidak seperti itu yang terjadi. Bahkan cemooh yang muncul. Bisa saja manusia itu yang dikatakan di sini berarti tidak lebih daripada makhluk yang malang. Makhluk yang malang maksudnya karena Pilatus sudah mencoba mau membela atau membebaskan Yesus dan mengatakan tidak ada kesalahan apapun, dan itu merupakan sesuatu yang aneh. Dan itu tentunya menggambarkan sesuatu yang merendahkan tahanan yang tidak bersalah, dan kemudian dia disesah. Inilah upaya perendahan nilai dari karya Yesus yang tidak lagi dihormati atau diagungkan atau dipuja, baik oleh Pilatus, demikian juga orang-orang di sekitarnya. Dan di awal tadi saya katakan,
mungkin juga di zaman kita ini karena kita yang merenungkannya. Tuhan Yesus menampakkan diri dengan berpakaian segenap tanda-tanda penghinaan. Dia keluar rela dijadikan tontonan dan diolok-olok dan ditampar. Jelas saat dia keluar dengan penampilan yang usang seperti itu. Dia sadar bahwa dirinya ditentukan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan di kalangan orang. Bukankah dia telah tampil untuk menanggung kehinaan kita, Bapak, Ibu, Saudara? Dan oleh karena itu, marilah kita pergi kepadanya, datang kepadanya, dan menanggung kehinaan itu. Perkataannya itu tidaklah bertujuan untuk menggugah belas kasihan mereka. Lihat manusia yang patut kalian kasihani untuk meredam kedengkian mereka. Tetapi justru dengan ungkapan itu mengundang cemooh, merendahkan. Lihat manusia itu, mungkin dia berpikir yang tidak pantas kalian curigai, tetapi itu juga tidak lagi bermakna untuk membangun kepercayaan atau nilai positif, tetapi mereka sudah menjadi orang-orang yang sungguh tidak lagi menghargai Yesus. Juga manusia yang disebutkan itu juga bermakna bahwa manusia yang tidak perlu membuat mereka terancam. Mahkotanya telah dinajiskan laksana debu, dan kini semua manusia mengolok-olok dia. Kamu tidak perlu lagi takut, karena orang-orang ramai itu yang mayoritas itu sepertinya takut keberadaan mereka mungkin akan tercerabut. Tapi dengan ungkapan, lihatlah manusia itu, kamu tidak perlu takut lagi, tidak perlu curiga lagi. Lihatlah manusia itu. Saudaraku, baiklah juga setiap dari kita dengan mata iman kita melihat manusia itu. Yesus sekarang dalam penderitaannya. Sebab sesungguhnya kemanusiaan kitalah yang dipikulnya. Tengoklah raja itu dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya, mahkota dari duri. Lihatlah dia, dan semoga engkau tergugah dengan pemandangan itu. Lihatlah dia dan merataplah karenanya. Lihatlah dan kasihilah dia. Hendaklah pandanganmu tetap kepada Yesus. Saudaraku, perenungan kita hendaknya membawa sesuatu perubahan untuk kita. Perenungan kita melihat manusia itu tentunya bukan seperti yang dimaksudkan oleh Pilatus di awal-awal, atau hanya untuk memenuhi keinginan atau memuaskan hati orang banyak. Tetapi sesungguhnya itulah manusia. Dialah manusia yang sungguh manusia. Manusia yang mana kita juga sesungguhnya ada di dalam dia dan harus di dalam dia supaya kita sempurna. Bapak, Ibu, Saudara, ini ungkapan HKBP tentang Pilatus dalam pengakuan iman rasuli. Ada buku resmi HKBP yang disebut dengan buku pegangan pelajar Sidi yang diterbitkan tahun 1983. Sayangnya memang aslinya hanya bahasa Batak, tetapi ada upaya-upaya menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Bersangkut paut dengan pengakuan iman rasuli di pertanyaan nomor 191. Pertanyaan itu, jika demikian, apakah artinya yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus
yang kita ucapkan setiap minggu itu? Jawabnya, dia menderita bukan karena kesalahannya. Dia dihukum dan dihina sebagai ganti kita. Ini iman warga HKBP, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, supaya kita dibebaskan dari dosa, hukuman, kesengsaraan dan maut, sehingga kita diperkenankan mewarisi kehidupan yang kekal. Dan di pertanyaan 192, mengapa kita harus menyebutkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus? Yang pasti ini bukan untuk mengagungkan Pontius Pilatus, tetapi jawaban yang resmi itu adalah ungkapan tersebut mengatakan bahwa kematian Tuhan Yesus terjadi di dalam sejarah dunia. Kematian Tuhan Yesus benar diputuskan seorang penguasa dunia yang sah. Keputusan ini merupakan keputusan seluruh manusia. Ungkapan tersebut menjadi peringatan bagi setiap penguasa bahwa Allah senantiasa mengingat segala keputusan penguasa beserta akibatnya bagi sejarah dunia dan manusia. Jelasnya pengakuan iman rasuli itu bukan mau mengagungkan Pontius Pilatus, tetapi itu merupakan catatan sejarah bahwa peristiwa kematian Yesus itu adalah real dalam sejarah. Dan ini menjadi peringatan juga tentunya, supaya jangan seperti Pontius Pilatus. Sebab segala keputusan yang dilakukan, dibuat oleh seseorang, Tuhan tetap mengingatnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Yesus memang harus mati. Karena itulah misinya. Tetapi orang yang masuk di dalamnya melakukan itu tentunya harus mempertanggungjawabnya di hadapan Tuhan. Dan sebagai orang percaya, tentunya Bapak Ibu Saudara, kita akan menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apalagi mengambil keputusan yang tidak benar dan objektif. Saudaraku, saya dan kita menyerukan, hai umat, di tahun 2021, berarti kitalah ini saudaraku, lihatlah manusia itu. Mari kita melihat Yesus, tapi kita melihatnya bahwa aku ada di dalam Dia, dan aku akan sempurna hanya di dalam Dia sebagai manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami melalui perenungan di malam ini, bahwa Yesus yang adalah manusia mengerjakan tugasnya sebagaimana Allah kehendaki. Dan menjelang akhir pelayanannya, di saat pengadilan yang dibuat oleh dunia ini, walaupun itu pengadilan yang tidak berdasar keadilan dan kebenaran, disitulah terdengar suatu ungkapan yang agung, lihatlah manusia itu. Di dalam Yesus, sungguh memang Dia direndahkan. Dengan ungkapan itu juga mau mengatakan bahwa apa yang selama pelayanan Yesus sepertinya tidak berharga. Mengatakan bahwa Yesus yang selama ini ditakuti oleh elit Yahudi yang akan mengganti,
bongkar semua kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka mungkin akan tercerabut dari akarnya, dan mereka tidak berperang, sehingga mereka berupaya untuk mengenyahkan Yesus, mengenyahkan manusia itu. Tetapi Tuhan, sesungguhnya di dalamnya juga bahwa misi Allah untuk menyelamatkan manusia benar ada di dalamnya. Dialah manusia, manusia yang sempurna, manusia yang membawa kami juga sehingga kami akan disempurnakan. Arahkanlah pandangan kami, arahkanlah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga benar-benar hanya kepada Yesus yang adalah manusia sempurna, kemanusiaan kami pun akan disempurnakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk ketekunan kami mengikuti sampai akhir sengsara Yesus. Sebab dengan sengsara itu akan tetap tergambar dan akan tersurat dalam hati kami. Dan itu benar-benar akan membawa kami menjadi orang-orang baru. Tuhan, kuatkanlah kami mengikutinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk situasi negara bangsa kami. Ada bayang-bayang yang menakutkan, ada teror sedemikian rupa. Tuhan, kami berdoa untuk semua warga yang percaya kepada Yesus Kristus yang melaksanakan ibadah baik malam ini dan juga esok hari, tetap di dalam keyakinan bahwa Tuhan memelihara, dan dalam pemeliharaan-Mu berjalan dengan baik ibadah yang dilakukan oleh umat. Dan kami juga berdoa untuk semua warga negara kami yang tentunya juga banyak yang ketakutan. Biarlah Engkau juga Tuhan yang memberi ketekatan hati dan kepada mereka kemampuan untuk menjaga diri. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang yang mungkin masih ada merencanakan hal-hal yang tidak baik, meneror di tengah-tengah bangsa dunia ini, dengan kuasa Roh-Mu untuk menyadarkan, mengembalikan mereka untuk tidak melakukan kegiatan kejahatan di tengah dunia. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami semua. Berkati kami Tuhan, baik dalam istirahat malam kami. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah manusia sejati. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Marilah kita bernyanyi, dan pada saat kita bernyanyi meriak persembahan kita, persembahan 1A dan 1B. Suaramu kudengar. Suaramu
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, perenungan kita masih berlanjut besok dan diikut sertai dengan perjamuan kudus. Oleh karenanya mari kita bersama-sama untuk mengikuti ibadah besok, baik di gereja, demikian juga yang mengikuti live streaming. Tuhan memberkati kita semua. Horas.